Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Krisna. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 8 akan mempraktikkan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap model pembelajaran 221 di kelas 3 dan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dan kondisi selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran kelas rangkap. Apa itu metode pembelajaran kelas rangkap? Nah, jadi di mana kelas 3 dan kelas 4 dalam satu kelas. Dikarenakan Bapak Anggi sedang berhalangan tidak masuk. Jadi Bapak harap kelas 3 maupun kelas 4 bisa belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum memulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Maka untuk ketua kelas 4 Bapak mohon untuk memimpin doa. Dipersilakan. Doa mulai. Selesai. Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kelas 3 dan juga kelas 4. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Jadi sudah siap semuanya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membacakannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran kelas 3, 1. Melalui pengamatan teks bacaan, siswa dapat mengelompokkan hasil panen dan hasil teknologi pangan dengan tepat. 2. Melalui pengamatan teks bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan dengan lengkap. 3. Dengan mengamati bentuk tempe, siswa dapat mengidentifikasi luas permukaan bidang tempe dengan tepat. Yang keempat, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang tempe, siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, untuk tujuan kelas 4, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenang keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Nah, untuk kelas 4, Bapak akan membacakan materi pokoknya, yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keberagaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Jadi, untuk kelas 4, Bapak akan membagikan 3 kelompok, yaitu satu kelompok terdiri 5 orang. Kelompok 1 tentang letak strategis wilayah Indonesia, dan kelompok 2 kondisi negara kepulauan, dan kelompok 3 perbedaan kondisi alam. Jadi setiap kelompok di kelas 4 silakan baca bukunya, nanti buat tugas di halaman 30, nanti dikumpul, kita diskusi. Bapak akan beralih ke kelas 3 dulu. Nah, untuk kelas 3 ada pun materinya ialah
yaitu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Manusia butuh makan makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu bersedia, manusia memulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengelola bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya yang dapat membuat makanan lebih awet. Jadi untuk anak kelas 3, silakan buka bukunya di halaman 24, itu ada materinya. Nanti silakan dikerjakan tugasnya halaman 26, nanti dikumpul ya. Baiklah semuanya anak-anakku, untuk kelas 3 dan kelas 4 tugasnya silakan dikumpul. Karena jamnya sudah habis, jadi untuk kelas 3 ataupun kelas 4 yang belum sudah membuat tugas tadi, maka akan dilanjutkan dengan PR, yaitu buat tugas di rumah. Jadi besok dikumpulkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak berterima kasih untuk kelas 3 dan kelas 4 sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Dan ada apabila penjelasan materi Bapak tadi kurang jelas atau terlalu cepat, Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk yang buat PR tadi. Sampai ketemu besok.